Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Ini ada perlu apa? Anda siapa dan ada perlu apa ke sini? Yang pertama, perkenalkan, Pak. Saya Johan Siregar. Johan Siregar. Johan Siregar, kelahiran 12 Agustus 1978. Bangkalan. Di Medan. Di Medan? Medan. Memang logat saya campuran, Pak. Oh. Karena ibu dari Madura. Bapak? Dari tadi nggak ada. Nggak ketemu? Nggak ketemu. Di sebelumnya izinkan... Saya mau tanya, Johan Siregar itu apanya Denny Siregar? Oh, itu kakak saya, Pak. Kakakmu? Kakak. Saya Johan Siregar, biasa dipanggil Josi. Dia Denny Siregar, biasa dipanggil Desi. Desi? Iya, Desi. Itu kakak yang hilang. Nggak tahu kemana sekarang. Nggak pernah ketemu lagi? Oh, udah susah, Pak. Sudah berapa lama nggak ketemu? Kurang lebih 14 hari lah. Oke, enggak, maksud Anda kesini apa ini? Oh ya baik, sebelumnya saya mohon izin, Pak. Saya sesuai dengan peraturan etika profesi, saya sebagai seorang debt collector, Pak. Debt. Dalam. Damn. Saya seorang debt collector, cuman saya nggak ada hutang loh. Ngapain Anda kesini? Sabar dulu. Saya yang harusnya galak. Kenapa jadi Bapak yang galak? Enggak, saya kaget. Ini deg-degan nih. Bapak deg-degan? Saya juga ini. Jadi, saya debt collector cuman dengan attitude. Debt collector yang berakhlak. Dan beredukasi. Edukasi? Iya, edukasi sebagai seorang debt collector. Sama aja sih. Saya jelaskan dulu, Pak ya. Karena ada prosedur perusahaan yang harus saya sampaikan. Oke. Ya. Bapak mau nggak dengar? Ya, iya saya dengar ini. Ya, jangan galak-galak. Enggak, itu memang defaultnya begitu. Saya kalau bicara memang teriak begini, Pak. Oh, iya oke. Kenapa? Tahu Bapak? Tahu kenapa? Budak saya. Yang pertama nama sudah saya sebutkan. Johan tadi. Iya, kemudian tanggal lahir juga saya sebutkan. Oke, panjang kumis berapa ada nggak di? Panjang apa? Panjang kumis. Bapak main fisik ini. Debt collector itu memang ada apanya, Pak? Namanya itu skinnya. Ada istilahnya pluginnya. Oh. Ada istilahnya paket perdana. Iya, jadi Anda paket perdana. Iya, paket perdananya tuh ini satu. Baju kulit itu paket perdananya seorang debt collector. Oh, harus begitu tampilannya. Iya, saya baca dulu. Oh iya, silakan baca. Yang pertama, Pak, kedatangan saya kemari ke Jalan Kenari nomor 27 Jakarta Timur ini. Ya, 27 kan nomornya? Iya, 27. 27 atau B di sini? C. Oh, ini A ini. Itu di sebelah kontrakan Bapak bukan? Iya. Begini, Pak. Kontraktor yang nempatin. Kok kontraktor? Kontrak ke saya. Oh. Kontraktor. Ya, jadi ini ada seorang perempuan. Nah, kok perempuan bawa gua? Ya tunggu dulu, saya sebutkan dulu. Iya, kenapa? Prosedur. Iya. Macam mana, Bapak protes saja. Diam dulu, Bapak ya. Iya, silakan. Bapak diam, Bapak jangan ngomong. Ya, aku nggak ngomong. Nah, itu ngomong barusan. Jadi ada orang yang tinggal, ya, bodinya, Iya, namanya Niken. Niken? Iya, asli Solo. Ya. Suaminya namanya Farid Mutakin. Kita yang kenal aja, Pak, biar nggak dimarahin. Biar nggak disomasi. Biar nggak disomasi. Asalnya Solo juga. Dari Solo? Dari Solo. Kok berdua? Ya kan suami istri ngontrak. Ya, kalau dari Solo sendiri dong, kalau berdua duet. Bener juga, Bapak ya. Aku salah, Pak. Iya, aku minta maaf ya, Pak ya. Iya, silakan. Ya macam itu, Bapak protes mulu. Aku gibeng juga kok ini. Nah, Pak. Si Buniken. Kenapa tuh? Itu melakukan namanya pinjaman online. Minjam online? Iya. Minjam apa? Pinjam duit lah, Pak. Duit, Pak. Pinjaman online. Pinjaman online? Untuk digunakan benjol, belanja online. Berapa dia pinjam? Ini Bapak. Coba, silakan. Ini sudah jatuh tempo. Jatuh tempo? Kemarin jatuh Kompas. Sekarang jatuh tempo. Jatuh detiknya kapan? Maksudnya ini due date. Sudah jatuh tempo, harus bayar. Terus? Jatuh temponya itu, Pak, ini bulan apa ini? Ini kan bulan Juli. Ya. Ini jatuh temponya bulan Juni, Pak. Sudah lama? 2019. Anda perusahaannya berdiri sejak kapan? Wah, sejak nggak ada tempat duduk lagi, Pak.
Sudah 2 tahun, Pak. Sudah 2 tahun baru. Karena sudah 2 tahun, Johan yang turun tangan. Kalau 3 tahun? Masih Suparti, Pak. Mbak. Tapi karena sudah 2 tahun, Johan turun tangan. Oh, ini berarti Johan turun tangan, pulang harus bawa barang. Ah, itu semboyan kami. bawa barang. Okay. Pantang pulang sebelum urusan kelar. Iya, terus Ya. maksudnya apa? Nah. Kok saya ke bawa-bawa? Ini rumahnya ditutup. Lah iya memang orangnya sudah mau, Dikunci. sudah mungkin kerja atau apa? Ada kertas selembar ditulis di depan. Apa bacanya? Kalau kau nagih, hey Johan, Aha. tagilah ke Pak Eko. Ah, gitu. Kok saya bawa? Saya nggak ada urusan, kontrakan aja belum bayar. Dia belum bayar? Belum bayar. Berapa, Pak? Pak, tolong tagihin, Pak. Jadi saya kesel. Kok saya kerjanya di oper-oper? Ya enggak, dia juga belum bayar sama saya kontrakan. Gini, Pak. Nah, Nah, saya perlu sampaikan iya. kepada Pak Eko. Nah, Agar nama baik Pak Eko tidak enggak, tercemar. Anda ini dari Madura apa dari Medan sih? Lupa lagi saya. Balik terus. Orang tua dari Madura dan dari Sumatera Utara. Beginilah Oh. jadinya. Campur. Campur, Pak. Ya. Sebagai seorang debt collector yang ratingnya bintang 5. Ratingnya bintang 5, Pak. Oh, jadi kalau ada yang nagih, Oh iya, ngasih bintang. ngasih bintang. Ngasih bintang. Kalau nagihnya baik dan dapat apa itu yang ditagihkan, dia ngasih bintang. Oh, gitu. Iya, kalau nggak berhasil, Pak, pulang saya dikasih kemplang. Jadi kalau ada nagih sesuai aplikasi. Oh iya, terima kasih. Tagihannya sesuai aplikasi. Ah, iya, ini pinjaman online, nagihnya pun cara online. Online, oke. Jadi ketika saya dapat notifikasi di handphone saya, Aha. saya tanya tagihkan ke Bu Niken, Aha. rumahnya di Jalan Kenari, Jakarta Timur, Aha. maka saya sampaikan di sini. Tagihannya sesuai aplikasi ya. Gitu. Terus Oke, dijawabnya oke. Bu Niken udah oke. Belum, yang ngasih, yang nyuruh saya nagih. Oh, dari kantor, Dari kantor. admin. Iya, nggak tahu siapa itu Iya. ya itu. Saya sebagai seorang debt collector partikulir, ya, sehingga saya melaksanakan tugas ini Oke, sesuai dengan apa ini kostum dan sebagainya. Ya jelas saya sebagai seorang penagih hutang Penagih hutang profesional. profesional, itu Pak. Bintang 5. Rate-nya bintang 5. Bintang 5 Bintang rate-nya. 5. Kelihatan, Pak. Kalau ini tatonya baru kecil-kecil, itu berarti Bintangnya masih baru. awal. Apalagi kalau cuma jerawat. Apalagi dengan jerat. Loh, ini Pak, tato ini. Itu kenapa tuh? Ini tadinya gambar gadis manis sedang merem. Sekarang Karena PPKM, Pak, badan melar. Jadi gadis manis, matanya hilang. matanya hilang. Matanya hilang karena badan melar. Dulu saya kurus, Pak. Oh, Dulu gitu. kurus gitu. Ini juga sebenarnya istri saya. Istrimu Ya supaya saya tidak selingkuh, Iya. maka dia minta gambar mukanya di situ. Di sini. Kalau gambar mukamu di istrimu juga. Oh enggak, Pak. Kalau saya di sini, Pak. Kamu Ini loh, kayak ini tato itu singa atau macan? macan. Oh, macan. Kalau singa Macan. berarti kamu pendakwah kalau singa. Oh bukan, ini macan. Ada artinya, Pak. Artinya apa? Macan itu singkatan dari manis dan cantik. Oh, istrimu. Pujian untuk istri saya. Oh. Iya. Lah itu kalau ada Sebentar, Pak. Bentar, dekorator nggak boleh minum. boleh. Mohon izin, Pak. Minum dulu ya. Minum dulu ya. Nah, ini lihat. Itu apa itu? Mana? Itu gambar gajah ini apa? Kok gajah? Kupu-kupu. Oh, itu kupu-kupu, kirain gajah. Kok taruh mananya matamu? Kok? Bukan ini kupu-kupu. Itu kupu-kupu. Iya. Iya, buat apa kupu-kupu di situ? Nggak tahu, saya tadi lagi tidur siang, kemarin anak saya mewarnai di sini. Kemudian ini juga ada, Pak. Ada jengking. Kala jengking, serem itu. Tuh, ini Scorpio. tato saya dapat dari guru saya, seorang mahadep kolektor. Mahadep kolektor. Jadi udah tinggi Udah levelnya. level tinggi itu. Dikasihnya tato ini. Ah. Kala jengking. Aha. Kala itu waktu, Aha. jengking itu nungging. Oh. Sebagai seorang debt collector, kadang-kadang kalau kepepet saya nungging. Di situ saya dapat kepuasan. Ya. Kemudian ada juga ini, Pak. Ini lihat. Itu gambar apa? Nah, Ini lobet. dicas dulu, harus selok sini. Ya, jadi sebagai seorang debt collector, saya juga mengalami masa-masa sulit. Masa-masa lobet. Nagih nggak bisa. Sudah nagih, begitu sudah datang ke tempatnya yang saya tagih, ternyata Kasihan. istri saya.
Kasihan Anda. Kasihan nggak jadi. Akhirnya ada yang nambahin. Saya nombokin. Lalu cari lagi, dapat lagi. Ada orderan lagi, suruh nagih ke seseorang. Saya datang ke situ. Terus? Begitu saya tagih, iya. orang yang sudah mati. Terpaksa melayat. Saya melayat takziah, ngasih lagi. Takziah. Pindah lagi ke sebelahnya, ada lagi orderan. Saya pikir, wah ini yang terakhir ini. Harus dapat. Sudah terlalu malam ini, saya harus pulang bawa uang. Terus? Lalu masuklah orderan. Iya. Tolong tagih di tempatnya tukang tahu. Tahu? Wah, saya ke situ. Terus? Langsung orangnya ada. Saya tagih langsung. Ya, nggak tanya itu ustadz saya cium tangan. Terpaksa ngasih lagi? Sedekah lagi saya. Masa-masa lobet saya. Oh. Belum ini Pak. Itu apa itu? Naga. Itu naga? Ini naga. Oke. Naga itu adalah perlambang. Cacing yang dewasa? Bukan. Apa? Jadi sebagai seorang debt collector profesional, nafas saya harus seharum naga. Bau naga. Jadi kalau kita nagih itu ada semacam proses kimiawi yang membuat dia tak berdaya. Naga. Okay. Nah, kembali kepada Niken. Itu utangnya berapa? Bu Niken dan Pak Farid dari Solo ini, sesuai dengan lembar yang saya dapat dari perusahaan, utang dia itu pertama mengajukan tanggal 2 Mei 2019. Tanggal 2 Mei dia ngajukan? Berapa? Itu dia hutang 1 juta rupiah. 1 juta? Iya, setelah dipotong dengan administrasi. Administrasinya berapa? Administrasinya 950.000. Jadi dia terima 50.000? Itu pun dipotong pajak 10%. Jadi utang dia 40.000. Utangnya 40.000. Tagihannya berapa sekarang? Tagihannya berapa? Utang dia 40.000. Pada 2 Mei 2019 dia sudah utang 40.000. Setelah macet 2 tahun, totalnya 4 miliar 200 juta. 4 miliar 200 juta? Iya. Macet 2 tahun? Macet 2 tahun ya, biasalah itu kan. Oh gitu? Itu kategori BLBI tidak itu. Nah, ini kalau kira-kira saya lihat rumah Bapak ini, cocok lah ini. Boleh lah ini kalau diagunkan kemudian menjadi jaminan pembayaran. Saya nggak ada hubungannya sama Niken itu. Bapak nggak pernah hubungan dengan Niken? Tadi marahin suaminya. Dimarahin loh. Saya nggak ada hubungan. Itu dia cuma ngontrak di rumah saya. Ngontrak? Ngontrak. Aduh, berarti tidak ada ikatan hukum dengan Bapak? Nggak ada ikatan saling kontrak saja. Tidak ada sama sekali? Enggak. Bapak tidak takut dengan alis saya? Itu Sinchan. Oh iya. Enggak. Anda kok kenapa nagihnya ke saya? Saya kan nggak ada hubungan. Karena dalam, ini lihat. Dalam formulir pendaftaran yang dicantumkan, itu alamatnya di sini. Iya benar. Alamatnya betul, memang kontrakan itu, kontrakan saya. Masa saya nombok lagi? Nggak salah berarti saya nagih ke sini. Ya tapi bukan saya kan yang hutang. Nah, dalam hubungan keluarga dekat yang dicantumkan, dia pakai nama Pak Eko. Eko apa? Sini Eko, siapa ini? Eko Wibowo. Eko Wibowo di Solo juga. Dipecat lentar. Kok kita narik-narik semua ya? Bapak bukan Eko Wibowo? Ya bukan. Yang benar Pak. Iya. Kalau dari muka Bapak yang kurus-kurus ini pakai nama Wibowo cukup. Ya nggak terlalu wibowo saya. Ya, ini harus ada solusi. Yang pertama yang akan kami lakukan adalah sebagai penagih profesional, saya akan sita. Apaan? Harta yang ditinggalkan. Kang Lemet. Ada sendal itu swallow buat. Itu akan saya sita. Sendal? Iya. Cukup 4 miliar? Cukup Pak, karena sendalnya lagi dipakai anak kecil itu. Tapi Pak, sebagai seorang debt collector profesional, saya tidak akan menyerah begitu saja. Saya harus mendapatkan sesuatu. Karena dalam rumusan kami, sesuai dengan tato di saya, ini ada tato plus. Itu tato apa? Tato lambang apa ini? Nggak tahu, nggak ada tatonya. Oh nggak ada? Oh di sini kali? Oh di situ. Ada ya? Lupa. Tadi saya ngaca perasaan di sini. Ini apa? Tanda apa? X. Plus Pak, plus. Oh plus, bukan X itu? Tanda tambah. Tanda tambah, kenapa itu? Yang pertama Bapak perlu tahu, ada tanda tambah di sini. Iya. Saya adalah pelanggan donor darah PMI Pak. Yang kedua, dalam rumusan seorang pinjol profesional, itu adalah tidak ada namanya dikurangi, apalagi dibagi. Harus ditambah. bertambah. Jadi kalau sekarang
tahun 2019 utangnya 40.000, sekarang jadi 4 miliar. 4 miliar 200 juta. Akan bertambah terus. Akan bertambah seiring usia, Pak. Itu gimana caranya dia mengganti pinjaman rumah aja ngontrak? Itu makanya kalau tidak punya uang jangan coba-coba pinjam dengan pinjol. Karena kalau pinjaman online untuk belanja online alias pinjol jadi benjol, itu akan kasihan anak-anaknya nanti. Iya, kok pinjamnya cuma 40.000, tagihan 4 miliar, gimana itu? Sayang lagi, Bapak jangan marah sama saya. Ya nggak bagi dong. Banyak banget ruginya. Saya hanya tukang tagih. Apapun yang terjadi, kalau sampai ini tidak siapa namanya Bu Niken tadi tidak bisa bayar, terpaksa saya bawa ke kantor. Kantornya di mana? Belum ada, Pak. Online, Pak. Semua online. Semuanya serba online. Kantornya ada kantor kelurahan maksudnya. Jadi saya minta saran Pak Eko, bukan Pak Eko Wibowo, bukan ya? Bukan. Saya kira kalau di sini nama Pak Eko Wibowo gendut soalnya. Jadi bukan Pak Eko Wibowo. Bukan. Kalau bukan ya saya mohon sarannya, Pak. Apa kira-kira saya bisa cari Bu Niken itu? Tapi Anda berlebihan, pinjamnya 40.000, tagihnya 4 miliar. Kan cuma dikit, Pak, beda nol berapa? Iya, tapi berlebihan. Bu Niken itu dia sekarang pulang kampung. Dia pulang kampung? Ke Solo. Karena PPKM? Karena PPKM nggak boleh masuk Jakarta lagi. Belum bisa masuk? Loh, Anda udah divaksin? Loh, kalau vaksin jangan cerita ke saya lah. Lah, saya cerita ke mana, Om? Cuma Anda yang ngomong. Masalahnya vaksin itu, Pak. Meskipun badan seperti ini, saya masih takut, Pak. Kenapa takut divaksin? Ya, tajamnya jarum tak setajam, tajamnya mulut seorang wanita tak setajam jarum vaksin suntik. Menurut saya begitu. Tapi Anda harus vaksin. Loh, kalau nggak divaksin, saya merasa segar bugar. Loh ya, segar bugar sekarang. Besok kalau kena virus, Pak, sama Johan, tak berani, Pak. Virus takut. Saya yang ngeri, Pak. Jadi saya harus vaksin. Vaksin sebelum Anda tagih-tagih kemana-mana, Anda harus vaksin. Apa vaksin itu bisa jadi virus tidak mau mendekat? Iya, enggak. Kalau Anda sudah divaksin, kemungkinan kalau Anda kena virus, nggak kenapa-napa. Kan kasihan. Kalau Anda kenapa-napa, yang nagih siapa? Nggak ada. Nggak ada yang nagih. Kasihan Mbak Niken dong. Nggak ada yang nagih. Bener ya. Iya dia dong. rindu tagihan. Iya. Dia datang setiap hari nungguin kok nggak ada yang nagih. Gimana kalau saya mau vaksin? Bapak kasih tunjuknya ke saya. Ya banyak. Anda buka. Kan ada online-online itu. Lihat cari informasi online. Kasihan loh Mbak Niken, nggak ada yang nagih lagi. Oh, kalau caranya gitu, saya mesti vaksin supaya saya bisa pergi ke Solo. Iya. Dan kejar itu namanya Mbak Niken. Oh, dia nunggu memang. Mungkin, apakah dia mungkin ngumpet di rumahnya wali kota? Saya tidak peduli. Saya mau saling. Terima kasih, Pak ya. Oke. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.